Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dengan Berita Bali hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 berita utama yang kami sajikan untuk Anda. Kantor Gubernur ramai didatangi motor pengangkut sampah. Ingin selamatkan anak, seorang ayah hilang terbawa arus di Pantai Seminyak, Badung. Terdesak utang cicilan sepeda motor, seorang pemuda nekat mencuri uang 2 juta rupiah lebih. Sejak 2 pekan terakhir, harga semua jenis beras di Kabupaten Karangasem terus merangkak naik. Sejumlah distributor dan agen beras di Kabupaten Karangasem menjual harga beras premium dari sebelumnya Rp14.500, kini naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Harga beras medium naik dari Rp13.500 menjadi Rp13.700 per kilogram. Beras polos atau selipan lokal naik dari Rp13.200 menjadi Rp13.500 per kilogram. Untuk harga berasnya naik sih sekarang, Pak. Yang premium berapa? Yang premium, taruh ya, hitung dulu. 15.000. 15.000 ya, 1 kilonya ya? Ya, 1 kilo. Kalau yang medium? Kalau medium 13,5, 13,7. Sebelumnya berapa yang premium? Yang premium dapat sih tinggi harganya. Tapi sekitar 15.200, 15.300 ya. Kalau yang polos, Bu? Kalau yang polos-polos 13.000, 13.200, 13,5 gitu. Kalau pasokan dari Jawa gimana, Bu? Lancar sih. Lancar, Cuma ya? gini kendalanya penyeberangannya, Pak. Menurut pemilik agen beras di Karangasem, kenaikan harga beras ini juga diakibatkan berkurangnya pasokan beras dari petani lokal karena hasil panen menurun akibat cuaca buruk dan serangan hama. Selain itu, pasokan beras dari Pulau Jawa juga tersendat karena antrian panjang kendaraan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Meskipun cuaca ekstrim diperkirakan tidak terjadi selama periode tanggal 1 hingga 10 Agustus, namun angin kencang masih terjadi dan berisiko tinggi bagi nelayan dan operator kapal. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jembrana memperkirakan angin kencang akan melanda kawasan pesisir Jembrana karena berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. BMKG memperkirakan ketinggian gelombang bisa mencapai 2 hingga 3 meter. Selain itu, BMKG juga meminta masyarakat mewaspadai banjir rob di pesisir selatan Bali, terutama di wilayah Jembrana. Nah, terkhusus untuk di Selat Bali hingga perairan selatan Bali itu sendiri, perlu diwaspadai gelombang tinggi dan angin kencang, mulai dari 2 hingga 3 meter maksimalnya untuk gelombang tingginya. Karena memang di bulan-bulan kering ini atau di bulan-bulan kemarau, bulan Juni, Juli, dan Agustus, puncaknya di Agustus ini sedang memang terjadi normalnya angin kencang. Nah, jika terjadi angin kencang, maka gelombang juga berpengaruh, lebih tinggi dia gelombangnya. BMKG mengimbau masyarakat terutama nelayan dan pengguna jasa penyeberangan untuk terus memantau informasi dan perkembangan cuaca, khususnya kecepatan angin dan ketinggian gelombang. Jika terpaksa, warga bisa menyeberang dengan kapal feri pada pukul 6 hingga 10 pagi karena pada jam-jam tersebut gelombang laut belum terlalu tinggi. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana. Pemerintah mengapresiasi swasta yang turut serta membangun arena olahraga bertaraf internasional di Bali.
Dukungan pemerintah tersebut disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora, Dito Aryo Tejo saat menyaksikan turnamen final Aman Men's World Tennis Championship di lapangan tenis Bali Beach Country Club, Nusa Dua Badung hari Minggu lalu. Menpora mengatakan Indonesia akan memiliki lapangan berkelas dunia dan Bali akan menjadi destinasi olahraga berkelas dunia. Pemerintah melibatkan pihak swasta untuk membangun lapangan bertaraf internasional tersebut. Menurut Dito, ini pertanda iklim investasi dunia olahraga di Indonesia sudah semakin baik. Ya, pastinya itu sudah ada di asta-cita dari Bapak Presiden Prabowo, di mana sport tourism masuk di dalam prioritasnya, dan salah satunya pembangunan venue-venue olahraga berstandar internasional. Dan selain itu kita mendorong swasta yang ada dalam asta-cita terkait dengan insentif atau fiskal, kebijakan fiskal nanti. Ini yang sedang kami formulasikan, dan ini adalah salah satu contoh untuk dilakukan swasta melakukan investasi tinggi di sport. Ini kalau tidak salah, saya yakin ini di atas 500 miliar. Jadi ini pilot project yang saya rasa akan menjadi contoh bagi swasta-swasta lainnya. Dukungan pemerintah kepada pihak swasta yang ingin berinvestasi di bidang sport tourism dalam bentuk kebijakan fiskal dan insentif. Proyek olahraga bertaraf internasional di Bali ini akan menjadi pilot project bagi investor lain untuk menanamkan modal di industri olahraga. Tim Liputan melaporkan dari Badung.